Perkenalkan, saya Dr. H. Habis Bapak Haji. Ingat. Saya Dr. Lebang. Dr. Gaga. Dokter Mita. Hai Kalamsari. Dr. Feni Nugraha. Halo sahabat sehat, kembali lagi dengan Karin. Dan kali ini kita bakal IG Live Session. Tapi IG Live Session kali ini bakal berbeda dari yang biasanya, karena kita bakal IG Live Rewind selama 2020. Gak kerasa ya, selama setahun ini kita udah mencapai 35 episode IG Live yang diisi oleh dua host lainnya seperti CEO dan nutritionist It's Buah. Dan juga pasti kita mendapat pengetahuan dan info-info menarik baru lainnya, baik dari nutritionist dan juga narasumber-narasumber kita yang keren. Berikut ini kita akan menampilkan cuplikan-cuplikan video IG Live selama setahun ini yang pasti bakal menambah ilmu dan juga bisa menjadi persiapan untuk mewujudkan resolusi sehat kita di tahun 2021. Langsung aja kita mulai dengan topik para pecinta sobat kurus nih, yaitu diet dan juga pola makan. Check it out. Diet puasa atau diet intermittent fasting. Jadi untuk intermittent fasting ini yang pertama ada 16/8. Itu metode puasa di mana dia dalam 16 jam itu dia nggak makan gitu. Terus nanti baru konsumsi makan lagi setelah di 8 jam ini gitu. Jadi dalam misalnya, Tapi itu bebas ya Kak, di jam berapanya tuh bebas? ya, bebas. Jadi biasanya mereka ini menentukan sendiri kira-kira mau puasa di jam berapa selama 16 jam. Lalu selama 8 jamnya itu mau kapan itu biasanya mereka menentukan sendiri gitu. Nah, kalau pada saat puasa atau tidak mengkonsumsi makanan itu, mereka biasanya mengkonsumsi beberapa minuman. Jadi nggak benar-benar kosong, tapi tetap ada yang dikonsumsi berupa cairan supaya menghindari dehidrasi juga. Selanjutnya itu ada diet 5/2. 5/2 ini dilakukan dengan cara mengurangi jumlah konsumsi hingga 25% dari jumlah normalnya. Nah, itu sekitar 500 sampai 600 kalori per hari gitu. Nah, kalau untuk metode 5/2 ini dilakukan biasanya 2 hari per minggu gitu. Jadi tapi nggak berurutan. Misalnya nih dari Senin sampai hari Minggu itu ada 2 hari di mana kita menerapkan 5/2 ini. Kita benar-benar hanya mengkonsumsi 500 kalori atau kurang lebih seperti 1 kali makan aja. Macam diet tuh banyak ya dok. Disarankan yang lebih mudah itu apa aja dok? Simple. Jadi kalau kita ingin mengatur pola makan kita, ya kan, seperti anjuran dari Kementerian Kesehatan, yaitu pedoman gizi seimbang. Pedoman gizi seimbang ini adalah basic, ya kan, dasar kita pedoman gizi seimbang. Jadi buat teman-teman di sini yang masih bingung, gizi seimbang itu apa sih? Nah, gizi seimbang itu kita mengkonsumsi berbagai macam makanan yang mana dalam makanan tersebut itu berisi kandungan-kandungan zat gizi yang seimbang. Jadi kita nggak hanya lebih untuk konsumsi karbohidrat tapi rendah di konsumsi protein. Jadi dalam satu porsi makanan kita itu bervariasi, beraneka ragam, sehingga kita bisa mendapatkan asupan gizi itu yang seimbang. Karena apa? Karena kita mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam. Jadi dalam satu piring kita, setengah piring kita itu isinya yaitu bahan makanan pokok seperti nasi, ubi atau mie, ya kan. Kemudian setengahnya lagi itu berisi lauk pauk yaitu protein hewani dan nabati. Sehingga 1,5 piring lagi itu berisi sayur-sayuran dan buah-buahan. Saya udah konsumsi jus sayur dan buah setiap hari, 2 kali setiap hari, tapi BB nggak turun. Makan nasi cuma lauk sama makan siang aja, jam 7 malam saya udah nggak makan lagi. Minum airnya sampai 3 liter. Senam pagi juga setiap hari, kenapa dok? Pada intinya kalau kita mau turun berat badan, ada beberapa aspek yang kita pahamin. Yang pertama pasti asupan makannya dikurangin. Ketika ibu ini sudah mengkonsumsi jus sayur dan buah, lihat lagi, ditambah nggak? Kadang-kadang ada yang nambahin madu. Gitu. Memang madu manfaatnya baik, tetapi kalau kita pengen mengurangi kalori, sebaiknya madu nggak ditambahin. Karena madu sama gula, jumlah kalorinya sama. Jadi kalau kita mau kurangin, lebih baik. Gitu. Terus, kalau mau nurunin berat badan, kita juga harus handle kalori yang keluar. Ya kan? Yang pertama, ibu tadi dia udah senam pagi tiap pagi. Itu udah bagus tuh. Terus jangan lupa juga, di dalam energi expenditure kita atau energi yang kita keluarin,
ada komponen yang namanya dietary induced thermogenesis, atau bahasa mudahnya adalah efek termis dari makanan. Artinya, makanan yang kita makan itu membutuhkan kalori juga untuk mengolahnya. Jadi badan kita akan ngeluarin energi juga untuk mengolah makanan yang kita makan. Nah, nutrisi kan makronutrien ada 3, ada karbo, protein, lemak. Yang paling tinggi efek termisnya adalah protein. Nah, evaluasi lagi, proteinnya cukup nggak nih Ibu? Gitu. Jangan-jangan makan proteinnya hanya siang aja, karena pagi udah diganti sama jus buah. Malamnya juga, cukup nggak proteinnya? Jadi protein harus tetap cukup, karena protein ini dia efek termisnya lebih tinggi daripada yang lain. Gitu. Terus komponen yang ketiga justru komponen yang paling dasar, yaitu basal metabolic rate kita. Jadi metabolisme kita pada saat nggak ngapa-ngapain. Nah, basal metabolic rate ini juga dipengaruhi oleh kecukupan tidur. Dan sekarang kan banyak banget ya kayaknya orang yang tidurnya kurang karena banyak kerjaan lah, apa gitu. Ternyata orang Atau yang kebanyakan kurang tidur, nonton drakor dong. itu dia. Bener. Jadi orang yang tidurnya kurang ternyata menurunkan BMR-nya dia, basal metabolic rate-nya dia gitu. Ini ada yang nanya kalau nafsu makannya tinggi gimana, Bu? Pikiran itu ya, Bu ya. Gini loh Mbak Yuyun ya. Kalau kita makan makanan yang benar, kita nggak akan cepat lapar. Ya, jadi kita harus banyak makan misalnya buah-buahan, sayuran, banyak serat. Jadi kita nggak akan cepat lapar dan bergizi. Jadi bergizi itu artinya sedapat mungkin makanan itu jangan dipanas-panaskan berulang kali. Makanan yang dimasak cukup sekali itu masak, makanya masak secukupnya supaya habis ya. Yang ditunggu, yang diperlukan oleh tubuh kita itu zat gizi. Jadi kalau makanan terlalu banyak diproses, zat gizinya berkurang kan. Jadi badan kita tuh, jadi di belakang kepala kita, di belakang leher kita tuh ada satu sistem. Dia yang mendeteksi nanti kalau makan kita begitu ngunyah, dia langsung bacanya apa yang masuk. Dari situ dia kasih info ke otak. Ini yang masuk ini. So, otak bilang nggak cukup. Ketika otak bilang nggak cukup, ke bawah kasih pesannya apa? Makan lagi. Kita makan lagi. Kita berasa lapar terus. Jadi itu kebanyakan orang-orang yang pola makannya buruk. Kenapa lapar terus? Karena dia nggak cukup gizi. Itu yang kalau di ilmu kedokteran dibilangnya kelebihan gizi. Bukan kelebihan gizi, kalau menurut saya sih kelebihan makan. Nah, bagaimana caranya bisa makan dengan tenang supaya makan itu bukan menjadi pengalihan dari suatu masalah? Ya, kita banyak sekarang makan untuk emosi ya. That's why pertama kita harus membentuk mindset dulu. Why do we eat? Kenapa kita makan? Buat apa sih sebenarnya makanan sehat itu untuk kita? Tujuannya kita makan sehat itu apa? Itu mindsetnya harus dibentuk dulu. Gimana caranya Mbak ngerubah mindset? Itu memang mau nggak mau kita harus belajar. Kita menggali lagi, belajar, unlearn semua stigma-stigma lama itu, dan membentuk pemahaman baru. Pemahaman tentang kesehatan, tentang makanan, tentang apa arti makanan, tujuan makan. Itu semua harus dibentuk lagi pemahaman barunya. Kalau kita punya pemahaman, kita akan otomatis punya pemahaman, punya mindset yang kuat, otomatis kita punya kepercayaan diri yang lebih baik untuk melakukan, dan kita bisa melakukan action yang juga lebih bagus. Gitu. Jadi it's very important dimulai dari belajar. Harus dimulai dari belajar. Belajar bahwa makan itu sebenarnya tujuannya apa, bukan untuk pelarian. Makan itu tujuannya untuk sehat. Aku juga dulu pernah kok ngerasain kalau lagi stres, lagi suntuk, cari kue coklat. Pelarian aku adalah kue coklat. Or anything yang terbentuk dari coklat gitu ya. I learned something di situ, bahwa makan bukan untuk mengobati rasa sedih atau rasa marah. Bahwa masalah-masalah hidup yang aku hadapi, yang membuat aku sedih dan marah ini harus aku selesaikan satu persatu. Jadi tujuan makan bukan untuk pelarian, tujuan makan untuk membuat aku bisa berfungsi sehingga aku bisa menghadapi masalah apapun yang harus aku hadapi. Habis itu masalahnya dihadapin. Masalahnya nggak boleh didiemin, masalahnya harus okay, I have this problem, okay, face it, deal with it, beresin, sesusah apapun beresin masalah itu, sakit dia jatuh dia tapi bangkit lagi, face it, move on gitu. Bagaimana mengendalikan emosi di kala diet?
Ya, sebenarnya salah paham ketika kita beranggapan bahwa saya punya hak untuk emosional ketika saya lagi diet, gitu aja. Menurut saya, sebenarnya kalau kita kadang-kadang lagi diet itu kan gula darah kita sering ngedrop turun ya. Waktu gula darah kita ngedrop turun, kadang kita lemas. Ketika kita lemas, kita pikir saya berhak untuk baperan, untuk marah, untuk bete. Saya rasa kita nggak berhak, ya. Jadi kita kalau misalnya lemes ya kita masukin aja karbonnya, atau misalnya kita mungkin lakukan berbagai hal yang memberikan kekuatan bagi kita, karena kan yang mau diet kan kita ya gitu. Jadi jangan kita yang diet, kita yang ini lalu tapi kita yang marah-marah sama orang lain gitu. Kita yang ngatur makanan, nanti kita yang marah-marah sama restoran di mana kita makan gitu ya. Mungkin itu pengalaman pribadi ya, saya dulu juga suka begitu. Jadi diet malah jadi marah-marah, jadi salah ya. Sedikit banyak kita udah mendengar tentang pola makan, langsung aja kita dengerin tentang penyakit degeneratif yang udah nggak asing lagi bagi kaum milenial. Let's go! Apa sih penyakit degeneratif itu, Bu? Sebenarnya penyakit degeneratif itu sudah biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau didefinisikan sebenarnya penyakit degeneratif itu bagian dari penyakit tidak menular. Jadi ini penyakit yang tidak menular yang disebabkan oleh kerusakan atau penurunan fungsi sel sehingga terjadi kerusakan beberapa organ dan terjadinya secara perlahan atau kronis biasanya gitu. Jadi kalau penyakit degeneratif itu biasanya penyakit yang tidak disebabkan oleh bakteri, parasit, virus. Jadi dia memang terjadi kerusakan karena penurunan fungsi sel. Biasanya ada hubungannya dengan usia sih. Jadi orang kan semakin tua biasanya semakin gampang sakit, atau itu karena terjadi penurunan fungsi sel tubuh sehingga terjadi kerusakan jaringan. Penyakit degeneratif yang umum terjadi di Indonesia dan juga memiliki angka prevalensi yang tinggi itu misalnya hipertensi. Hipertensi di Indonesia itu data terakhir sekitar 34% dari total penduduk berisiko. Kemudian obesitas. Nah, obesitas itu juga memiliki angka yang sangat tinggi di Indonesia, sekitar 21,8% gitu. Nah, setelah obesitas ada stroke. Kalau dulu kita tahu stroke itu dialami oleh orang tua gitu. Tapi untuk sekarang yang muda juga banyak yang mengalami gangguan peredaran darah atau kardiovaskular. Kemudian diabetes. Diabetes juga memiliki angka yang tinggi di Indonesia. Kemudian kanker dan juga jantung. Kayaknya makannya dikit, Dok, tapi tiba-tiba badannya tuh udah sekel, udah mengkel, lama-lama membesar, bahkan bisa sampai obesitas. Itu gara-gara penyebab utama itu apa ya, Dok ya? Kalau penyebab, jadi gini, kalau penyebab itu sebenarnya untuk lifestyle ya, kembali ke lifestyle, kita balik ke yang obesitas sekunder tadi, penyebabnya biasanya memang dari jenis makanan, kemudian dari aktivitas, kemudian bagaimana keluarga membimbing di dalam di dalam keluarga seperti apa, kayak gitu. Nah, kalau obesitas itu karena terpapar sebuah lifestyle yang terjadi jangka panjang. Jadi kalau misalnya manfaatnya terhindar dari obesitas itu sangat banyak, otomatis dalam tubuh kita. Jadi kalau orang dengan obesitas itu dalam tubuhnya organ itu gampangnya ditempelin sama lemak-lemak. Jadi itu akan memicu terjadinya peradangan, dan peradangan itu terjadi secara kronis. Bisa menyebabkan terjadinya imun yang turun, jadi daya tahan tubuh yang jelek. Akhirnya fungsi-fungsi organ pun juga pasti akan menurun. Kemudian secara metabolik itu pasti akan terganggu. Jadi organ-organ di dalam tubuh kita nih, di organ dalam ini juga bisa ditempelin lemak loh. Jadi lemak itu tidak hanya yang tadi saya jelaskan di pipi, kemudian di double chin atau di bawah lengan, kemudian di paha, perut, tidak hanya di situ, tapi di organ dalam itu ada juga lemak yang bisa membungkus. Nah, kalau terjadi obesitas jangka lama, otomatis muncul penyakit metabolik. Kalau misalnya usia tua, akan terjadi penyakit degeneratif gitu. Jadi akhirnya fungsi badan kita itu menua terlebih dahulu dibanding usia kita. Kenapa sih sayuran hijau itu tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang punya asam urat? Itu sebenarnya mitos. Banyak sekali yang ditangkap oleh masyarakat, banyak yang nggak boleh
makan sayur, makan buah, kacang-kacangan, karena bisa bikin asam urat, Dok, gitu. Padahal sebenarnya kita harus lihat lagi, orangnya sudah didiagnosis dengan asam urat atau GORD atau belum, atau memang sudah pernah memeriksakan lab atau laboratorium memang asam uratnya tinggi atau enggak gitu. Karena berdasarkan hasil penelitian, sayur-sayuran itu kadar purinnya itu tidak ada yang cukup tinggi, karena sebagian besar sayur itu ternyata kadar purinnya itu rendah sampai sedang loh. Tidak ada yang cukup tinggi. Yang tinggi itu ya paling banyak di jeroan, di minuman dengan pemanis, iya, daging merah, seafood. Sedangkan hasil penelitian menunjukkan ternyata konsumsi plant-based diet memberikan perlindungan terhadap peningkatan atau resiko peningkatan asam urat. Karena sayur ini selain dia ada purinnya, fruktosanya, juga ada kandungan lainnya, serat misalnya. Si serat ini yang membantu untuk memperbaiki saluran cerna atau mikrobiota usus kita, sehingga pengeluaran dari asam urat itu menjadi semakin baik. Nah, dampaknya apa, Dok, kalau misalnya kadarnya itu berlebihan? Kalau kolesterol jahat si LDL itu berlebihan, dia itu akan menumpuk tuh di pembuluh darah. Nah, menumpuk di pembuluh darah, lama-lama nanti kalau ada radikal bebas, ada proses oksidasi, dia bisa menyumbat pembuluh darah tersebut. Jadi kayak plak yang menyumbat pembuluh darah. Nah, efeknya apa? Kalau pembuluh darahnya di arteri jantung, kalau dia tersumbat ke situ, padahal kan darah membawa oksigen, membawa nutrisi ke jantung. Kalau dia tersumbat karena kolesterol LDL-nya di situ terlalu tinggi, maka bisa gangguan jantung, pasti sakit jantung. Kalau nanti yang kesumbat pembuluh darah yang ke arah otak, ke pusat, susunan saraf pusat, bisa menyebabkan stroke iskemik karena penyumbatan. Ke arah tungkai atau kaki juga bisa nanti mengganggu aliran darah ke arah tungkai atau kaki. Resiko tinggi kolesterol, apakah hanya pengobatan yang satu-satunya jadi cara, Dok? Jangan langsung mikirin obat dulu. Kita pertama harus mengubah gaya hidup kita. Koreksi nih, wah kita makanannya kelebihan apa nih? Coba lihat, makanan sehari-hari di list nih. Oh, ini tinggi kolesterol, ini lemak jenuhnya tinggi, pantas aja gitu. Dan kemudian olahraga. Ternyata dengan kita olahraga yang teratur, itu kita dapat meningkatkan si HDL atau si kolesterol baik. Dan terakhir, kalau memang itu sudah diusahakan tapi kurang signifikan, atau ternyata mungkin ada penyakit penyerta lain yang memperberat kita, kolesterolnya tinggi terus nih, ya kita juga harus berpikir juga untuk konsumsi obat-obatan. Tapi itu harus setelah pemeriksaan kolesterol dan juga disarankan dosisnya oleh dokter. Kenapa hipertensi identik dengan marah-marah ya, Dok? Sebenarnya kalau orang marah-marah terus habis itu dia sakit hipertensi, sebenarnya enggak. Tapi marah-marah itu adalah respon fisiologis kita. Jadi respon tubuh kita itu pasti akan tensinya naik gitu loh. Karena marah-marah itu terkait dengan sistem simpatis kita namanya. Nah, sistem simpatis kita, saraf simpatis kita itu langsung berhubungan dengan pembuluh darah. Jadi kalau saraf simpatis kita aktif, kita sedang emosi, kita sedang marah, itu saraf simpatisnya aktif. Ya, simpatis yang aktif ini akan menyebabkan pembuluh darah itu mengecil. Akhirnya kalau pembuluh darah mengecil, itu seperti pipa. Jadi semakin mengecil dengan aliran yang tetap, akhirnya tekanannya jadi tinggi. Dia tekanan darahnya orang itu bisa naik pada saat dia marah-marah itu. Tapi bukan berarti terus dia nantinya seterusnya akan menderita hipertensi. Cuman hati-hati pada orang yang sudah punya hipertensi, terus marah, itu bisa memicu kenaikan tensi yang sangat besar. Banyak akhirnya kan terus tiba-tiba kena serangan jantung, tiba-tiba stroke. Nah, itu karena tensinya dia yang sudah tinggi dipicu dengan marah, semakin tinggi, pada saat itu tensinya sangat tinggi, bisa menyebabkan komplikasi-komplikasi yang itu tadi. Dok, kalau misalnya kita udah kena hipertensi setelah screening, masih bisa sembuh nggak sih, Dok, sebenarnya? Selama ini bisanya terkontrol ya. Kalau sampai untuk normal lagi, itu jarang. Karena kalau hipertensi itu sudah terjadi perubahan di pembuluh darahnya. Jadi pembuluh darahnya itu sudah lebih kaku, lebih mengecil. Nah, itu agak sulit untuk mengembalikan kondisi itu. Tapi paling nggak bisa terkontrol. Dan terkontrolnya itu bisa turun pelan-pelan ya. Misalnya awalnya dia dikendalikan 2 obat. Nanti kalau sudah terkendali bisa turun 1 obat. Nanti kalau sudah terkendali lagi bisa turun hanya dengan perubahan pola hidup aja.
tanpa obat. Itu bisa, tapi bukan berarti sembuh. Jadi, apakah diabetes disebabkan oleh gula? Ya. Penyebab diabetes nomor 1 itu adalah gaya hidup, yaitu kelebihan makan gula. Dari kecil, itu prosesnya panjang. Tidak karena orang sekarang makan gula jadi diabetes, enggak. Tetapi setelah bertahun-tahun dari kecil, akhirnya suatu ketika dia bisa memicu untuk munculnya. Nomor 2 adalah tepung. Semua tepung sebetulnya. Semua makanan yang diubah jadi tepung akan lebih mudah dicerna. Kalau lebih mudah dicerna, akan lebih mudah meningkatkan gula darah. Nah, pada relate nggak? Abis ini kita dengerin topik sejuta umat, yaitu mah. Let's go. Jus fasting aman nggak buat yang punya mah? Aman. Nah, itu banyak pertanyaan tuh. Karena orang selalu menganggap kalau makan buah itu kan ada asam-asamnya. Jadi mereka selalu menganggap kalau perut kosong makan yang asam-asam itu sakit perut, gitu ya. Iya. Asal tahu caranya. Sebenarnya orang tuh bisa sakit perut karena gini, dia habis makan yang padat, misalnya dia habis makan roti, atau makan telur, atau makan daging. Habis itu dia minum jus. Kalau sesudah itu dia sakit perut, bukan salah jusnya, dia salah cara mencampurkan makanannya. Di lambung kita bereaksi, dia akan si gula dari buah itu dia akan mengundang pH yang lebih tinggi gitu. Jadi akhirnya si daging atau makanan yang di atas dia itu nggak akan kecerna, nunggu gitu, atau jadi rusak. Perut kosong minum yang asamnya asam buah segar ya nggak apa-apa. Saya pagi-pagi minumnya lemon juice. Lemon ya. Nah, sebenarnya mah dan GERD ini bisa sembuh nggak sih, Dok? Dan bagaimana pengobatannya? Sebenarnya kalau yang terjadi kalau sudah gastritis ya, itu kan atau mah, itu kan memang si lambung itu memang sudah luka atau ada peradangan di lambung gitu. Nah, sebenarnya dibilang sembuh sampai sembuh total walaupun dengan obat-obatan itu mungkin tidak bisa. Nah, tetapi obat-obatan ini membantu agar si produksi dari asam lambung ini akan ditekan gitu. Untuk obat-obatan seperti golongan proton pump inhibitor namanya. Nah, dia membantu untuk menekan si produksi asam lambung sehingga asam lambungnya tidak meningkat dan juga dapat mengurangi risiko asam lambung dapat reflux atau aliran balik ke atas gitu. Nah, yang dapat dilakukan kalau memang kita sudah GERD atau menderita mah, memang yang paling baik biasanya kan sering banget sama makanan dengan pola makan yang salah gitu. Jadi coba perbaiki makannya yang tadi aku jelaskan. Jangan mengkonsumsi makanan dan minuman yang manis, kemudian jangan makan gorengan atau makanan yang bersantan. Ketika kita makan bersantan, lemaknya tinggi, pasti GERD-nya akan kambuh. Kemudian konsumsi tinggi serat dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Sama pada GERD itu, yang tadi aku bilang, hindari makanan-makanan yang tadi merangsang. Kemudian makannya porsi kecil, tetapi lebih sering. Gitu. Sama jangan berbaring atau tidur setelah makan. Ya, sama satu lagi Mbak Karin, kadang mah itu sering dipicu sama stres. Jadi harus manajemen stres. Jadi kita tanpa sadar nih, misalnya kita stres, loh kok kambuh ya mahnya, padahal udah makan nih, makannya teratur hari ini. Kenapa kok jadi sendawa terus, gitu, asam lambungnya naik ke atas. Nah, salah satunya karena stres. Sebenarnya kan udah banyak orang, apalagi customer eats buah juga, gak detox gitu Dok, padahal mereka punya mah dan GERD. Aman nggak sih untuk penderita GERD dan mah? Dan sebenarnya detox berapa hari yang disarankan? Untuk penderita GERD dan mah itu aman banget untuk mengkonsumsi si serat ya, karena si sayur dan buah ini kan sediakan serat gitu. Jadi kalau yang setahu yang ini kan fresh juice ya. Jadi kalau fresh juice ini memang dia itu ini karena dia diprosesnya dingin ya, terus dia kan nggak pakai pisau gitu, jadi dia cuma ditekan itunya di press. Jadi membuat si vitamin ini memang lebih bagus, jadi lebih utuh, lebih nggak berkurang gitu dibandingkan dengan blender. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk detox ya, kalau untuk penderita GERD boleh-boleh aja ya, tapi pastikan sebelum detox mungkin lihat nih kalau memang gejalanya lagi akut banget nih, misalnya lagi ada gejala ya, misalnya lagi perutnya nggak enak, kebung, lagi muntah ya, mungkin konsumsi obat-obat dulu dokter. Tapi kalau misalnya nggak ada masalah. Bu Magda tuh ada riwayat mah nggak sih sebelumnya? Kalau lagi mah, kaliannya gimana tuh kalau detox? Dulunya sakit mah. Nah, sekarang tuh malah sembuh loh. Malah sembuh dengan detox ini. Saya juga nggak ngerti kenapa detox ya. Agak ngeri tadinya waktu mau minum lemon kan pagi-pagi. Nah, tapi dengar-dengar kan nggak apa-apa. Teman-teman juga bilang katanya lemon malah bagus kok buat.
gitu ya. Oke lah, nggak banyak-banyak kan, itu juga cuma berapa sendok gitu kan. Oke, saya coba. Ternyata nggak apa juga. Jadi terus saya teruskan dengan jusnya. Kok nggak apa-apa ya, aman-aman saja gitu. Saya nggak pernah kambuh lagi sih. Itu pernah nggak sih Kak, pas lagi detox tuh bener-bener lagi ngalamin mah gitu, jadi mahnya bener-bener kambuh? Pernah, sedang kambuh pas saya mulai detox gitu. Oh, baru mulai detox. Nah, pas lagi mulai kan udah pesen kan, tanggal segini dikirim ya gitu. Ternyata pas hari itu mah saya kambuh gitu. Iya, minum obat mah sih. Minum obat mah, tapi detoxnya jalan terus. Wow, keren. Karena lumayan banyak juga yang ragu kenapa mah takut mau detox karena mah, dan dapat lagi cerita dari Bu Magda kalau sebenarnya aman dan memang nggak apa-apa karena kan menstabilkan asam lambung. Ya, nah abis ini adalah topik terakhir, yaitu topik yang paling identik dengan is buah. Kepo nggak apa? Yuk kita simak langsung. Seberapa hari sih Mas dianjurkannya sebenarnya detox itu? Idealnya sih mulai kelihatan efeknya biasa 5 hari ke atas. Tapi saya sih realistis aja. Kan nggak semua orang punya waktu, apalagi pemula. Jadi saya biasa nyarankan orang untuk melakukannya akhir minggu, Jumat, Sabtu, Minggu. Usahakan nggak ngapa-ngapain, usahakan santai, hanya konsumsi buah atau sayur, atau minimal makanan yang tidak memberatkan, tapi buah sama sayuran segar tetap ada. Semakin sederhana yang dimakan, semakin efektif detox. Tapi ini juga nggak bisa sembarangan dikerjain ya. Karena ada efek namanya withdrawal symptoms, atau bahasa lainnya healing crisis. Itu akan terjadi selama 2-3 hari lah biasanya. Kalau orang yang kebiasaan buruknya merokok, makan makanan yang jelek misalnya ya, merokok lah misalnya, merokok, minum kopi, itu biasanya dia akan merasa pusing luar biasa. 2 hari itu dia akan tersiksa oleh rasa pusing yang luar biasa, nafasnya berbau. Ada orang yang misalnya terlalu banyak konsumsi protein hewani, biasanya dia akan merasa perutnya agak sedikit bergas, terus kulitnya gatal-gatal, macam-macam efek lain. Makanya nggak bisa sembarangan detox. Kalau nggak paham-paham amat sih nggak bisa sembarangan. Karena begitu withdrawal symptoms-nya terasa, kemudian kita minum obat, ya proses detox-nya rusak, batal. Bagaimana dengan sayur buah yang banyak oksalat? Katanya bikin batu ginjal. Sayur buah tinggi mineralnya lah ya, ditakut-takutin bisa membuat masalah ginjal lah, bisa membuat apalagi ya, batu empedu lah, bisa. Tapi pada saat bersamaan makan steak santai, makan mie ayam santai, makan makan roti bakar nggak masalah gitu. Minum kopi senyum-senyum gitu. Akhirnya sehat enggak, sakit iya gitu. Yang lebih penting diperhatikan penyebab yang lebih dominan itu dikonsumsi nggak. Bukan masalah sayur tinggi oksalat atau apanya gitu. Nah, kalau untuk juice fasting itu disarankan nggak sih dok untuk dibanding water fasting ya? Balik lagi ke basic prinsip diet yang sehat, yaitu dengan gizi seimbang. Dalam gizi seimbang tersebut, kita kan harus memakan berbagai macam variasi makanan. Ya kan, setuju ya? Karena tidak ada gizi yang sempurna dalam satu bahan makanan. Itulah alasannya kenapa kita harus mengkonsumsi berbagai macam aneka ragam makanan. Kalau kita hanya minum jus saja tapi tidak diperkaya dengan makanan yang lainnya, itu mungkin bisa memberikan efek seperti kita menurunkan berat badan. Tapi untuk efek jangka panjangnya itu tidak direkomendasikan karena kita menghilangkan berbagai macam makanan ya, bahan makanan tertentu pada proses juice fasting tersebut. Jadi idealnya juice fasting tersebut itu lebih dimodifikasi, itu dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam pengaturan pola makan diet sehat kita. Kita masukkan otomatis apa? Ketika kita satu hari itu kan idealnya makan 5 kali nih, 5 kali, 3 makan utama, 2 kali selingan. Pagi, snack pagi, siang, ya kan, sore atau snack sore, kemudian malam. Ataupun kalau kadang-kadang teman-teman lebih suka snack malam juga nggak apa-apa, kita bukan snack malam. Nah, snack-snack di sini, kalaupun kita
ganti dengan minuman atau jus itu lebih bagus sekali. Jadi kita dapat mengkonsumsi beraneka ragam variasi makanan, kita dapat mengkonsumsi sayur dan buah. Dan perlu diingat teman-teman di sini, berdasarkan riset kesehatan daerah yang dilakukan di Indonesia tahun 2013 kemarin, ternyata masyarakat Indonesia itu yang mengkonsumsi sayur dan buah dengan kategori cukup itu hanya berapa ya? Itu hanya sekitar 6-7%. 93, sekian persen itu dia tidak mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan yang cukup setiap harinya. Kalau pengaruhnya sama sih buah sayur ini. Karena ada juga beberapa pengalaman setelah dia detox itu kisahnya luruh kayak gitu. Nah itu sebenarnya ngaruh nggak sih? Kalau kita ngomongin detox atau diet detox tuh lebih ke, sepemahaman saya adalah lebih ke konsumsi banyak air putih, konsumsi buah-buahan, kurangi konsumsi lemak, gula dan garam, dan aktivitas fisik dan olahraga yang teratur. Tentu kalau misalnya kita ngomongin detox, diet detox dari segi yang tadi itu tentu sangat bisa bermanfaat pada PCOS fighter, karena yang saya sebutkan tadi yang mengarah ke diet detox tadi itu sama seperti halnya prinsip dari pengaturan pola makan pada PCOS, yaitu konsumsi tinggi serat, kemudian kurangi lemak jenuh, kurangi gula dan garam, dan juga atur olahraga atau aktivitas fisik. Sangat-sangat bisa bermanfaat bagi PCOS fighter. Apa kira-kira dasarnya Bu bikin buku khusus untuk diet detox itu? Ketika saya mulai menyiarkan tentang food combining, jadi sering ceramah tentang food combining, kan di food combining itu juga saya ada menyinggung sedikit tentang detoksifikasi. Ya. Kemudian setelah itu saya ikut pelatihan untuk detoksifikasi. Nah di situ dan pada saat itu tahun-tahun itu juga kalau di luar negeri lagi marak soal detoksifikasi, itu lagi hits banget gitu ya. Jadi semua orang ngomong detox gitu. Jadi saya ingin mengerti bagaimana sih sebetulnya melakukan detox yang benar itu seperti apa. Jadi saya ikut pelatihannya untuk menjadi terapis detox. Nah setelah sepulang dari sana saya terpikir untuk membuat buku gitu, karena udah mulai nanya, Bu gimana kalau detox, karena mereka refer ke buku food combining ya. Jadi saya pikir mau bikin buku khusus panduan untuk detox. Jadi di situ ada persiapannya sebelum detox itu gimana, terus selama melakukan detox itu apa yang harus dilakukan. Kemudian juga dijelaskan nanti apa sih yang kita dapat dari melakukan detox. Detox pertama kali itu Ibu tetap beraktivitas normal? Normal, kerja. Oh. Ambil kerja juga. Nah ini nih, biasanya ada yang ragu untuk langsung mulai 3 hari karena takut kenapa-napa, takut lemes, takut kurang energi. Wah ternyata dapat pengalaman langsung nih dari Bu Magda kalau sebenarnya fine-fine aja ya Bu ya, lebih ke godaan malah ya. Kenapa sih? Karena malah kalau kita sambil kerja kan malah nggak inget-inget bahwa kita lagi detox gitu ya. Karena dan juga tiap 2 jam sekali kan minumnya. Terus mililiternya tuh cukup gitu, kayaknya kenyang dan enak banget sih. Iya, jadi nggak ada rasa tersiksa. Kalau kita mau diet atau apa segala macam, kalau kita tersiksa, pakai tersiksa itu pasti baliknya cepet, balik kembali gitu. Karena sebetulnya kita nggak pengen kan tersiksa gitu kan, nggak enak tersiksa. Tapi kalau itu bilang tuh nggak menyiksa menurut saya, malah enak banget, nagih. Problem sebelum detox tuh biasanya ada nggak sih Bu? Kalau sebelum detox dari zaman dulunya itu enggak juga sih. Saya rasanya tuh detox itu saya membutuhkan waktu itu tiba-tiba kolesterol saya tinggi. 2006 lah saya ingat. Tiba-tiba saya punya kolesterol tuh tinggi 268. Itu kan udah warning kan, udah sangat tinggi lah 268. Terus saya pikir ngapain ya, terus saya baca-baca. Saya sebenarnya dapat ininya juga dari baca di ini kok, majalah atau apalah. Hari pertama saya detox itu memang agak pusing karena biasa makan, terus tiba-tiba enggak. Tapi saya kuatin hati. Gitu. Ini prinsipnya memang kuatin hati kok. Mau sehat ya harus jalanin itu. Kalau happy kita nggak rasa terganggu, nggak ngerasa beban. Tapi kalau sekarang saya udah nggak merasa beban. Karena merasa butuh gitu dan saya happy untuk itu gitu. Nah
Kalau misalnya kita masih terpaksa, pasti nggak akan berhasil. Baru 1 hari, besoknya kapok. Dari sekian brand cold press juice, kenapa ke It's Buah? Ya itu sih, yang jelas saya suka dengan sebenarnya 2 hal itu ya, yang petani lokal tadi, saya sangat impress dengan itu, dan yang kedua adalah dia menggunakan botol kaca. Jadi saya memang tidak terlalu suka menggunakan plastik-plastik yang harus dibuang gitu ya. Nah, jadi kalau ini menggunakan botol, dan apalagi botolnya tuh didaur ulang, maksudnya dikembalikan dan digunakan kembali gitu ya. Itu saya suka banget, karena itu pasti effort tersendiri dong. Mendingan beli botol plastik kan, lebih praktis kan pasti untuk It's Buah gitu. Tapi mereka mau susah payah untuk ini demi kelestarian lingkungan. Jadi itu bagus banget. Efeknya apa sih Kak setelah It's Buah ikut membantu anak-anak daerah HI? Sekarang ini anak-anak tuh daya tahan tubuhnya jadi lebih kuat setiap kali mereka lab, semua hasil labnya bagus-bagus semua. Jadi mereka bisa lanjut ke protokol berikutnya gitu. Dan itu karena support dari asupan gizi ya, kayak jus buah ini sangat membantu banget, terutama buat anak-anak leukemia. So thankful, dan saya berharap bahwa nggak cuma ada di Jakarta aja. Moga-moga It's Buah bisa ada di semua cabang-cabang rumah. Nah, mungkin terakhir Kak, sampaikan pesan-pesan buat sahabat sehat biar lebih giat menjalankan hidup sehat dan juga mendukung kegiatan berbagi sehat ini biar makin banyak yang ngerasain gitu efeknya. Iya, pesan-pesan saya semoga teman-teman di luar sana diberi kesehatan, kekuatan, dan spirit ya, semangat untuk menjalani masa-masa sulit, terutama masa-masa COVID ini kan tidak mudah ya. Perlu sekali mempersenjatai tubuh kita ini dengan imun booster dari dalam. Caranya gimana ya? Makan yang bergizi, yang sehat, dan tidur cukup, minum yang cukup, minimal 8 gelas sehari. Yang satu lagi adalah jangan lupa berbagi. Karena di saat kita berbagi, kebahagiaan yang kita rasakan itu kalau kita beli barang, itu kebahagiaannya cuma sebentar. Kalau kita udah bosan sama barangnya, udah hilang. Tetapi ketika kita berbagi, rasa yang tinggal di dalam hati itu, kerasanya sampai kita pulang nanti, itu kebawa terus. Bahkan menjadi batu bata yang akan menjadi rumah kita nanti di sana. Jadi banyak-banyaklah mengumpulkan batu bata sekarang mumpung kita masih di dunia. Karena kalau kita udah di sana nanti nggak bisa balik lagi. Oh iya, rumahnya belum jadi di sini, mau balik lagi dulu ke dunia, mau bikin lagi, udah nggak bisa. Jadi, tempat kita di sini masih di dunia, yuk kita kumpulin batu bata kebaikan sebanyak-banyaknya untuk kita pakai bangun rumah di atas sana nanti. Nah, setelah mendengar pemaparan dari para expert, kira-kira topik apa nih yang terlintas di pikiran sahabat sehat yang ingin dibahas untuk 2021? Tentunya bisa request dan kirim request kalian via DM atau via story. Nanti kalian isi di komen dan juga postingan IG Live ini. Nah, It's Buah juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber IG Live Session, baik ahli kesehatan, ahli gizi, juga praktisi kesehatan lainnya. Tentunya sekarang sudah membagikan info dan juga ilmu bermanfaat. Gak lupa juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat sehat yang setia menonton IG Live Session dan juga menyaksikan serta berkomentar dari episode awal hingga kini. It's Buah akan terus menebarkan info-info kesehatan lainnya yang akan mengajak sahabat sehat untuk terus bersemangat menjalankan hidup sehat. Dukung terus gerakan ini, jangan lupa like, tentunya share ke keluarga kalian, teman kalian, kerabat kalian, agar mereka dapat merasakan juga manfaatnya. Kita akan mempersiapkan 2021 yang lebih sehat pastinya, dan jangan lupa untuk terus mengikuti Instagram It's Buah. Sampai jumpa, salam sehat!